Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Adina. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software Winggom, yang dimana tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Sebelumnya, apa itu software Winggom? Software Winggom adalah salah satu perangkat lunak komputer matematika dinamik untuk materi geometri. Software ini dapat digunakan untuk membantu pembelajaran geometri serta pemecahan masalah geometri. Berikut ada perkembangan software Winggom. Software Winggom ini dibuat oleh Richard Paris. Software ini dijadikan under Windows. Software Winggom ada dua versi, yaitu yang dijalankan oleh Windows 3.1 versi compile terakhir 2 Agustus 2001 dan dijalankan dengan Windows 95-98-ME-2K-Vista. Versi compile terakhir saat buku ini disusun tanggal 4 April 2008. Winggom membuat dua dimensi. Yang pertama, geometri dimensi 2 dan Winggom 3 dimensi, yaitu geometri dimensi 3, dalam jendela yang terpisah. Dalam software Winggom ini juga dapat membuat program untuk geometri hiperbolis dan geometri bola. Fasilitas yang ada pada software ini juga cukup lengkap. Salah satu fasilitas yang menarik adalah fasilitas animasi yang mudah digunakan. Contohnya, beda-beda dimensi 3 dapat diputar sehingga visualisasinya akan terlihat jelas. Berikut ada kelebihan pada software ini. Yang pertama itu dapat diunduh secara bebas melalui internet dan dapat disalin oleh pengguna dengan mudah. Yang kedua, memiliki ukuran yang terlihat lebih kecil karena tidak sampai 2 MB. Namun, fungsinya luar biasa dan portable. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menggambar objek-objek geometri berupa titik, ruas garis, dan kubus, baik dalam geometri 2 ataupun 3 dimensi dengan teliti tanpa menggunakan perangkat lunak lain. Yang keempat, hasil gambar ataupun perhitungan dapat disalin ke dalam aplikasi lain seperti Microsoft Word. Yang kelima, mempermudah dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan geometri. Yang keenam, dapat menyajikan visualisasi objek geometri. Baik, di sini juga ada kekurangan pada software Winggom. Yang pertama itu penjelasan secara manual menjadi kurang rinci atau detail. Yang kedua, aplikasi menghitung dengan menggunakan software ini dapat mengaplikasikan ke bentuk manual menjadi sulit. Yang ketiga, tampilan tampak muka dan dari sisi pengoperasian agak sedikit rumit dibandingkan dengan software lainnya. Oke, di sini saya akan memberi tutorial cara menggunakan software Winggom. Berikut adalah tampilan awal saat membuka software Winggom. Terdapat menu Close, Next, dan Preview. Tulisan close ini untuk menutup Luxbox-nya, lalu ada next untuk melihat tips and trik selanjutnya, dan ada preview untuk melihat tips and trik selanjutnya. Nah, jika kalian tidak ingin melihat Luxbox saat membuka software Winggom ini, kalian bisa menonaktifkan centang pada hitam di sini. Nah, di sini kita close aja ya. Pada software Winggom terdapat dua menu, yaitu yang pertama Windows dan yang kedua ada Help. Pada menu Windows terdapat dua dimensi untuk menggambar dimensi 2. Lalu ada 3 dimensi untuk menggambar dimensi 3. Lalu ada hyperbolic untuk menggambar hiperbolis, lalu ada spherical untuk menggambar bulat, lalu ada Voronoi untuk menggambar diagram Voronoi, lalu ada Guess, Test Selection, RGBT Demo, dan Open Last. Ini untuk membuka file terakhir yang dijalankan. Selanjutnya ada As Default, ini untuk menjalankan settingan, dan yang terakhir ada Exit untuk keluar dari software. Selanjutnya pada menu Help ini terdapat 3 submenu.
Yang pertama itu ada help, yaitu untuk minta bantuan pada software ini. Selanjutnya ada tips, sama seperti tampilan awal. Tips ini berguna untuk melihat tips and trick yang ada pada software. Selanjutnya ada about, yaitu tentang software Wingom ini. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tools yang ada pada dua dimensi. Di sini terdapat 13 submenu. Yang pertama ada file. Ini ada new untuk menutup file sebelumnya dan ingin membuka file baru. Lalu ada open, yaitu untuk membuka file yang sebelumnya sudah disimpan. Lalu ada save untuk menyimpan file. Lalu ada save as untuk menyimpan file dengan nama tertentu. Selanjutnya ada print untuk mencetak file. Lalu ada format, yaitu untuk mengukur file yang akan diprint. Lalu ada select printer untuk memilih printer. Lalu ada copy to clip untuk menyalin gambar pada aplikasi Windows yang lainnya. Selanjutnya ada with back color untuk menyatukan warna pada background. Lalu ada high resolution untuk resolusi tinggi. Lalu ada export grafik untuk explore grafik. Lalu ada image size untuk mengubah ukuran pixel agar compatible dengan dokumen yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada poin, ini belum kebuka semua karena kita harus menggambar terlebih dahulu. Caranya klik BTNS, lalu pastikan pada segmen ini sudah terchecklist. Maka kita klik, lalu kita klik kanan pada mouse untuk membuat titik. Selanjutnya tarik garis dan kita klik poin lagi. Di sini sudah terbuka. Yang pertama itu ada on segment. Di sini kita bisa menentukan titik pada garis. Misalnya kita ingin menentukan titik tengah pada garis AB. Maka kita klik on segment, lalu selective to segmennya adalah AB. Koordinatnya adalah setengah. Kenapa setengah? Karena kita ingin menentukan titik tengah pada garis AB. Lalu kita mark, lalu OK. Close. Nah, di sini terdapat titik tengah pada garis AB. Selanjutnya on circle untuk menentukan titik pada lingkaran. Lalu ada in triangle untuk menentukan titik pada segitiga. Lalu ada on polygon untuk menentukan titik pada segi banyak. Lalu ada coordinates untuk menentukan koordinat suatu titik. Lalu ada intersection untuk menentukan titik potong. Lalu ada random point untuk menentukan sembarang titik. Lalu ada spatial untuk menentukan titik-titik tertentu, misalnya Setum center, ada in center, ada octo center, dan ada lain-lainnya. Selanjutnya ada line. Line ini digunakan untuk membuat suatu garis. Di dalam line terdapat segmen, yaitu membuat garis dengan menghubungkan dua buah garis. Lalu ada lines untuk membuat garis yang melalui dua buah titik. Lalu ada rise. Rise ini fungsinya juga hampir sama dengan lines. Lalu ada parallel untuk membuat garis paralel. Lalu ada angles untuk membuat garis yang mempunyai ukuran sudut tertentu terhadap garis tertentu. Contohnya di sini kita buat titik terlebih dahulu. Lalu kita klik segmen. Terus kita ketik menjadi CD. Nah, kenapa CD? Karena kita akan membuat garis CD. Lalu OK. Nah, di sini kita klik line lagi. Lalu kita klik angles, kita klik new angles. Di sini kita ganti jadi CD. Karena kita ingin melihat sudut pada garis CD. Dengan sudutnya itu adalah 60 derajat. Lalu klik draw, lalu close. Nah, maka sudut 60 derajat CD ini berada pada titik E. Lalu di lines terdapat perpendiculars, yaitu untuk membuat garis tegak lurus terhadap suatu garis. Lalu ada tangens untuk membuat garis singgung. Lalu ada equation, vectorums, dan ada
extension. Selanjutnya ada circle. Menu ini digunakan untuk menggambar hal-hal yang terkait dengan lingkaran. Pertama ada circumcircle untuk menggambar lingkaran melalui 3 titik. Nah, karena kita memiliki beberapa titik pada gambar, maka kita akan mencoba membuat lingkaran pada 3 titik. Misalnya di sini kita ketik A C D. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan terbentuk lingkaran dengan titik pusat F. Lalu selanjutnya ada encircle untuk menggambar lingkaran dalam segitiga. Misalnya di sini kita buat garis dulu, yaitu klik line, terus kita ke segmen, lalu kita ketik AD, klik OK. Nah, di sini sudah terdapat segitiga. Lalu kita klik circle, lalu ke encircle, dan di sini kita ketik ADC, lalu klik OK. Nah, di sini sudah terdapat lingkaran dalam segitiga. Lalu pada circle terdapat radius center untuk menggambarkan lingkaran dan busur lingkaran jika titik pusatnya diketahui. Lalu ada apollonium jika diberikan 2 buah titik AB. Lalu ada point care. Nah, selanjutnya ada excircle. Ini untuk menggambar lingkaran yang menyinggung ruas garis. Selanjutnya ada 9 point circle untuk menggambar lingkaran yang melalui ketiga alas garis tinggi segitiga. Lalu ada tangan circle. Jika diberikan titik, maka tangan circle akan memberikan 3 buah lingkaran. Lalu ada sodi circle. Selanjutnya terdapat menu unit. Menu ini digunakan untuk menggambar bidang datar yang lebih spesifik. Misalnya ada triangle, ada polygon, ada random, ada segment, ada grid, ada conics, ada array of circle, dan ada duplicate. Selanjutnya ada menu transformation. Menu ini digunakan untuk melakukan transformasi geometri seperti translasi, rotasi, dan dilatasi. Selanjutnya ada menu edit. Menu ini untuk mengembalikan atau kembali pada konstruksi pada sebelumnya. Misalnya di sini kita klik undo, maka lingkaran pada segitiga ini akan hilang. Lalu kita bisa klik redo lagi untuk mengembalikan lingkaran. Lalu ada menu measurement. Menu ini digunakan untuk mengukur dengan mengetik perintah numerisnya. Kemudian tekan enter. Di sini misalnya kita ingin menentukan panjang AD, maka kita ketik AD, lalu klik enter. Di sini akan muncul panjang AD yaitu 1,33380. Lalu kita klik silang saja. Lalu ada menu BTNS. Menu ini digunakan untuk akses yang lebih cepat, atau pilihannya ini sama seperti lines. Selanjutnya ada view untuk melihat gambar lebih dekat. Lalu ada anim, ada other, dan ada help. Nah, jika kita ingin menyimpan gambar ini, maka kita klik silang dulu, lalu kita klik yes, dan klik save. Maka gambar akan otomatis tersimpan. Selanjutnya kita akan lihat tools pada 3 dimensi. Di sini terdapat file, point, linear, chord, units, transformation, edit, measure, BTNS, view, anim, other, dan help. Tools yang ada pada 3 dimensi ini hampir mirip dengan tools yang ada pada 2 dimensi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.